datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk reaction kali ini, segmen analisa masih mengikuti kasusnya Ririn ya, yang menghilangkan nyawa satu keluarga Budi di Pauman Indramayu. Dan update-nya sih ini kan masih proses persidangan dengan adanya bukti CCTV. Tapi dari sisi penasihat hukum Tony RM Ririn ini meminta nanti persidangan di tanggal 11 Juni 2026 itu tolong hadirkan saksi ahli guna memberi penjelasan ilmiah dan objektif terhadap berbagai bukti yang menjadi perdebatan di ruang sidang. Seperti apa penjelasan dari Tony RM? Kita lihat reaction berita kali ini. Hakim memerintahkan kepada penuntut umum agar sidang berikutnya tanggal 11 Juni 2026 penuntut umum harus menghadirkan ahli. Untuk apa? Satu, ahli digital forensik ini ya, untuk mengecek gambar rekaman CCTV seluruhnya yang dihadirkan oleh penuntut umum. Ada dua yang penting. Yang pertama, CCTV di toko material bangunan yang menghadap ke gerbang, yang menurut Priyo waktu di sidang pertama ya, atau bukti keterangan pertama sebelum berubah itu adalah Joko ya, maka itu harus diidentifikasi oleh ahli. Jadi CCTV ada rekaman Joko itu, hakim meminta agar penuntut umum menghadirkan ahli. Apakah terdakwa Ririn mukanya, apakah identik Priyo atau bukan? Apabila nanti bukan Ririn, bukan Priyo, maka terungkaplah ada pelaku lain. Ini keren, luar biasa majelis hakimnya demi mengungkap kebenaran memerintahkan kepada penuntut umum menghadirkan ahli. Kemudian selain untuk mengecek atau melakukan penelitian terhadap CCTV, juga mengambil metadata CCTV. Artinya diambil ya, metadatanya itu dilihat ya, itu CCTV itu rekayasa atau tidak. Kemudian yang ketiga, untuk melihat keaslian rekaman, baik rekaman video maupun rekaman suara ya, nanti akan diuji. Kemudian yang keempat itu untuk melihat atau menguji biometrik ya. Nah, biometrik itu untuk menyesuaikan ya, wajah dari atau yang terekam di dalam CCTV. Apakah yang berjalan itu benar Priyo, benar Ririn, atau benar Budi? Kan ada satu rekaman juga katanya jalan bertiga, Priyo, Ririn, Budi. Nah, kemudian untuk melihat juga identik tidak wajah dari Joko ya. Artinya untuk mencocokkannya memang sulit, tetapi untuk menyimpulkannya nanti apakah Ririn, apakah Priyo. Kalau bukan Ririn, bukan Priyo, ya berarti ada orang lain kan itu. Nah, kemudian ada bukti baru ya sekarang ini yang diajukan oleh jaksa berupa bercak darah yang ditemukan di kios di toko, yang sebelumnya disampaikan oleh Priyo bahwa TKP-nya Budi dibunuh di kios. Nah, darah yang diajukan ya berupa sampel-sampel darah ya, namun berupa foto ya. Nah, majelis hakim meminta ya dengan tegas bahwa harus ada tes DNA darah tersebut, bukan hanya berupa foto lagi menemukan bercak darah, tetapi hasil tes DNA-nya itu harus diajukan di persidangan. Jadi kalau begitu ini tes DNA ini bukan digital forensik, berarti penuntut umum harus segera berkoordinasi dengan penyidik untuk menuntaskan yang katanya darah itu sedang di lab ya, di Mabes Polri, guna menentukan apakah itu darah Budi, darah korban atau bukan, yang menurutnya ditemukan bercak darah itu di kios, ada 7 titik. Itu ya sidang tadi yang pentingnya. Poin-poin penting ini dan yang dijelaskan oleh Tony RM tuh cukup ya, dimana tanggal 11 Juni itu penentuan kalau memang bisa dihadirkan ahli forensik semakin jelas nih dari sisi gambar, dari sisi DNA darah yang ditemukan. Pokoknya ini Tony RM tuh ingin lebih jelas bukti-bukti demi buktinya tuh mengarahnya ke
langsung ke Ririn, apa memang ada pelaku lain di situ. Nih, segmen analisa kali ini cukup menarik ya. Dan kita coba lihat lagi di mana CCTV Ririn dan Prio yang katanya ngangkat maaf mayatnya Budi, tapi CCTV korban Budi masuk ke kiosnya tidak ada. Dan beberapa titik CCTV ini tuh terlihat Rio dan Ririn ya sedang lalu lalang gitu lewat di sekitar area rumah itu, kok nggak ada warga yang curiga ya. Kita lihat lagi videonya. Buktinya tuh sebenarnya semakin terang. Cuman ya CCTV ini tuh katanya ada yang janggal, potongan demi potongannya, atau ada yang mungkin nggak masuk dalam CCTV yang dibutuhkan oleh pihak berwajib ini. Karena apa namanya, hakim juga sampai minta ini harusnya full videonya ya, nggak dipotong-potong gitu. Jadi janggal sih, kasus ini memang masih agak janggal gitu. Makanya semoga nanti didatangkanlah ahli-ahli yang benar-benar bisa mendeteksi bukti-bukti ini tuh bener nggak ya itu Ririn, atau ada pelaku lain, atau memang benar almarhumnya Budi itu juga dipindahkan dari toko ke rumahnya. Yang masih banyak pertanyaan-pertanyaan di kalangan netizen, kita tuh masih penasaran gitu. Lihat lagi sekali lagi ya bukti CCTV di sini ya. Ada yang aneh nih dengan rekaman CCTV ini nih. Perhatikan baik-baik nih. Seperti apa nih sampai ya 1 jam kemudian Ririn dan Rio balik berdua. Budi hilang. Plot twistnya apa yang sedang terjadi? Coba lihat bareng-bareng sekali lagi. Jelas. Bentar ya. Ini sepertinya aplikasinya sudah bisa di zoom. Kalau ada hal yang ingin di zoom, disampaikan saja biar penggunaannya bisa menunjuknya. Oke. Sudah di. Bisa di stop sebentar, kita lihat dulu detiknya apakah sesuai. Masih janggal ya. Ikutin terus di channel Suara Sang Istri. Jangan lupa komen di kasus Ririn ini sampai nanti benar-benar terbukti. Bye.